gue setiap hubungan, mau itu sahabatan, pacaran, keluarga, atau apapun, komunikasinya itu penting, diskusi itu penting. Kalau kenapa memang? Oke. Laras, gila. Thank you lo udah mau ngobrol sama gue di podcast gue. By the way, Biar gue nggak dibilang omdo kan? Biar Ah? gue nggak dibilang omdo kan? Gue udah gak mau menghakimi seperti itulah. Oke. Gue kan kenal sama lu nih. Maksudnya gue kenal sama lu lewat Instagram kan. Maksudnya lu gak risih apa kenal sama orang lewat Instagram gitu? Ya tergantung sih, karena kan orang ada first impression-nya sendiri kan. Kalau emang gue ngelihatnya juga dia nggak risih dari awal, ya gue nggak masalah juga sih sebenarnya. Nggak masalah juga. Soalnya kan, soalnya kan ada tipikal orang yang yang cuma kenalan biasa lah ya, mungkin mau kenalan biasa doang, atau ujung-ujungnya ngapain gue nggak tahu ya kan. Tapi kalau misalnya emang dia oke-oke aja, ya gue juga tahu pasti. Oke. Tapi by the way, lu udah punya pacar belum sih? Aduh, bilangnya gimana nih? Gue bingung. Ya enggak, soalnya gue... Ya, gimana? Maksudnya udah punya pacar kah? Atau lu masih merasa bahwa pacaran itu nggak penting atau gimana? Atau lu menganggap pacaran itu seperti apa? Ya, kalau gue soalnya bukan dibilang pacaran banget sih. Dibilangnya mungkin kalau gue ya udah kayak jalanin aja, kayak ya berkomitmen aja sih. Intinya kayak gue tahu dia punya gue, ya gue punya dia juga. Udah kayak gitu aja sih. Jadi kalau misalnya hubungan spesifiknya, dibilangnya bukan pacaran kali. Kalau kita ya saling jaga buat berkomitmen aja. Kalau gue mikirnya sih gitu. Oke, apa bedanya berkomitmen dengan pacaran? Kan ini dua hal yang sangat mungkin sama, tapi arahnya mungkin berbeda gitu. Apa yang membuat spesifik lu merasa itu berkomitmen ketimbang berpacaran seperti itu? Saya gini, gue nggak ada sistem tembak-tembakan. Kalau kata gue sih pacaran, ya itu kayak status ya. Kalau komitmen mungkin kayak lebih ngejaga aja sih, mau itu dari ngejaga hatinya atau apa ya. Pacaran juga sama sebetulnya. Cuma bedanya kan kalau pacaran ibaratnya ada spesifik hubungannya yang kadang bisa bikin some people itu jadi kayak bucin mungkin. Oke. Ya, ya tergantung sih sebenarnya, tergantung orang mau ngartiinnya kayak gimana. Sebenarnya kalau emang misalnya lo mau pacaran terus mau berkomitmen juga ya nggak masalah. Cuma kadang ada orang yang salah artiin karena lo punya relationship bisa dibilang kayak pacar, jadi kadang kayak overprotectivenya jadi berlebihan, atau jadi kayak terlalu gimana ya, kayak terlalu ngatur juga, atau kayak seakan-akan karena pacar terus jadinya harus semua hal tuh harus tahu, padahal baru pacar. Intinya kayak gitu ya. Maksudnya ya jadi kayak gitu. Mungkin kalau pacaran bagi gue some people bikin jadi kayak bucin gitu bagi gue. Ya ternyata bagi orang ya. Ini menarik sih. Sebelum gue discuss sama lu hari ini, gue riset, gue tanya sama beberapa teman gue cewek, gue riset 10, lalu 9-9-nya mengatakan bahwa, gue nanya gini, kalau misalnya ada cowok minta kenalan sama lu, tapi status lu udah punya pacar misalnya, apakah lu kemudian mau kenalan sama cowok itu, atau lu merasa, gue pengen jaga hati pacar gue, seperti itu. Nah, lu gimana nih ketika lu sudah punya komitmen sama orang lain, tapi lu mau kenalan sama gua by IG gitu, by IG gitu kan? Respon cowok lu gimana seperti itu? Atau cowok lu merasa cemburu berlebihan atau seperti apa? Enggak sih, karena kalau misalnya, karena cowok gue juga punya masa lalu yang dibilangnya nggak bagus, ibaratnya itu kayak overprotective itu. Dan gue juga bukan tipikal orang yang se-overprotective itu. Gue orangnya sih lebih kayak, ya gue bebasin aja. Karena kan namanya orang hidup, masa ya harus diatur-atur. Even kayak suami istri aja, bagi gue mereka harus punya privasinya masing-masing gitu. Jadi
kayak ada me time-nya gitu loh. Jadi ya kalau misalnya lu aja belum bersuami istri terus udah kayak terlalu mengekang kayak gimana ya, bagi gue itu agak kurang make sense. Tapi itu tergantung ke pribadi orang itu sendiri. Kalau buat cowok gue sendiri sih pas gue kenalan, selama emang orangnya nggak bikin gue risih, orangnya juga nggak ada tanda-tanda tanda-tanda apa ya, tanda-tanda apa sih bilangnya, gue Niat bingung. jahat lah. Niat Ya, jahat. niat jahat atau ngapain, nah itu nggak masalah sebenarnya, karena dia juga biasanya kalau misalnya gue ada orang yang nge-DM gue nggak kenal, gue biasanya ngasih tahu ke dia, ini ada yang nge-DM nih, gini. Biasanya sih dia bakal bantu gue buat kayak nanya-nanya, coba dicek IG-nya, dia orangnya kayak gimana, dari feeds-nya gimana, dia cara ngomongnya kayak gimana, ya itu biasanya sih gue lebih kayak ke diskusi sih, karena buat gue setiap hubungan, mau itu sahabatan, pacaran, keluarga, atau apapun, komunikasinya itu penting, diskusi itu penting kalau menurut gue. Jadi ya pokoknya selama memang fine-fine aja dan guenya juga nggak ada niat buat yang aneh-aneh, nggak masalah sih. Yang begitu juga sama dia, gue nggak akan melarang apa-apa kalau emang orangnya nggak ribet, nggak nyusahin, nggak gimana-gimana gitu. Ini menarik sih, maksud gue gue pernah mendapatkan pengalaman, gue pengen sama case-nya juga, gue pengen kenalan di IG kayak gitu, gue pengen nambah teman, but at the moment itu cewek yang bilang, lu ngapain sih ganggu-ganggu gue kan udah punya cowok gitu, gue kan harus ada apa hati yang harus dijaga. Terus dalam hati gue gini, ya semurah itu banget gue gitu, gue nggak bakal mau ngerebut lu gitu loh, udah ngerti nggak sih maksud gue? Ya, gue ngerti. Ya sebenarnya ini suka nimbulin kayak pro kontra gitu sih bagi gue ya. Balik lagi itu maksudnya sebenarnya ngejaga hati itu bukan hal yang harus kayak diumbar-umbar, dibilang kayak gue harus ada hati yang gue jaga nih, ada kayak gini, nggak harus kayak gitu sih sebetulnya. Balik lagi ke diri kita masing-masing juga, kalau emang kitanya juga mampu buat ngejaga dengan baik tanpa harus diumbar-umbar ke orang, ya gak apa-apa juga sebenarnya. Terus gue kalau misalnya ada yang bilang gue harus ngomong juga gitu ke orang, sorry gue udah ada cowok nih, gue nggak mau kenalan, ya nggak mungkin juga kan, by the way, karena nggak boleh dipungkiri juga kalau zaman sekarang networking itu lebih penting kalau bagi gue ya, karena kita nggak tahu ke depannya kita bakal jadi apa, kita butuh itu orang atau enggak, atau misalnya kita kayak mau ngapain, ya walaupun dia stranger, cuma kan kalau misalnya kita bisa bangun kayak status pertemanan yang oke, siapa tahu ke depannya dia yang bakal bisa bantu kita dibanding teman-teman kita yang lagi benar, gue setuju sih. Kita nggak tahu kan, kita nggak tahu kan kayak gitu. Kalau bagi gue itu, maksudnya itu sih yang kadang bikin salah kalau misalnya lo punya status, sometimes ada orang yang menyalahgunakan status itu buat hal-hal yang menurut gue kayak kurang make sense ya. Salah satunya itu mengurangi networking gitu. Contoh misalnya gue di Jakarta nih ceritanya, misalnya lo ada di Bali misalnya, nah terus gue mau liburan ke Bali, ya gue bisa dong nanya-nanya sama lo, di Bali ada apa sih yang seru, lo bisa cariin gue ini nggak? Kan lebih make sense gitu. Jadi kalau misalnya gue kemana-mana, gue bisa kayak, ayo deh, udah kita ketemu nih, gue mau jalan ke sini, lo tahu kan daerahnya, boleh nggak tuntun gue atau apa? Nggak masalah kan, maksud gue. As long as gue nggak berdua doang sama lo, atau gue nggak macem-macem sama lo, ya nggak masalah gitu. Biasanya sih ada orang yang takut untuk kayak gitu, bisa jadi komunikasi mereka itu berdua kurang baik. Satu, bisa jadi. Atau kedua, mungkin juga mereka nggak sepenuhnya jujur. Nah, itu dia yang harus disadarin dulu. Kita harus ngaca dulu ke diri kita masing-masing, kira-kira kita udah cukup jujur belum? Kita udah cukup terbuka belum sama pasangan? Kalau emang kalian komunikasinya baik-baik aja, harusnya nggak masalah kalau bagi gue. Karena gue pun nggak masalah. Iya, gue setuju. Atau mungkin gini, mereka berpikir bahwa orang yang minta kenalan di IG itu, orang yang minta kenalan di Instagram itu tidak tahu batasan. Maksud gue gini, misal kayak gue sama lu, gue tahu lu sudah ada cowok, kan gue minta lu untuk izin dulu untuk melakukan podcast ini kan, karena gue sadar gue tahu batasan seperti itu. Atau jangan-jangan orang yang sudah berpacaran mungkin menganggap, ini cowok genit nih minta kenalan. Ya, nggak semua kan gitu, maksudnya harus tahu batasan kan gitu.
Jadi Ya mungkin soalnya zaman sekarang kita nggak bisa ngelak juga kalau kadang ada orang yang nyalahgunain medsos kan. Misalnya kalau misalnya dia ngelihat dari segi fisik, oh ini cewek manis nih, oh ini cowok ganteng nih, gini-gini. Pasti akan ada masanya kita kayak mulai buat kenalan duluan kayak gitu. Nah, menurut gue stigma kayak gitu tuh yang harus rada dikurangin sih bagi gue ya. Karena stigma buat kenalan dari fisik karena oh lu cakep, oh lo manis, oh lo ganteng, atau apapun itu menurut gue nggak make sense juga. Emang kalau emang dia ganteng, dia belum tentu mau sama lo. Kalau dia cantik, dia belum tentu mau sama lo. Iya, makanya kan. Ya sebenarnya sih itu tergantung dari stigma pemikiran orang masing-masing. Itu tergantung dari pribadi masing-masing orang. Ya pemikiran gue pun banyak dijadiin kontra sama orang, nggak banyak yang pro sama gue. Biasanya sih yang pro sama gue emang orang yang sejalan aja pikirannya sama gue. Kalau misalnya yang enggak, ya udah, terus gue harus ngapain? Gue juga nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Makanya kalaupun gue punya temen cewek mau ngasih saran, gue ngasihnya lebih demokratis, dia maunya gue lebih politis. Sedangkan gue nggak bisa. Maksudnya gimana ya? Dia tuh maunya gue ngasih jawaban yang sama dengan kayak orang-orang lain. Pemikiran dia gitu. Iya. Jadi misalnya kayak cowok gue deketnya sama cewek lain, dia pasti selingkuh kan. Dia maunya tuh gue kayak ngasih jawaban, ya udah berarti cowok kayak gitu nggak bener gini-gini. Nah gue nggak bisa kasih jawaban kayak gitu. Betul, Gue bener-bener nggak bisa. Gue pasti bakal kayak, ya emang lo tahu ceweknya siapa, cowoknya gimana, cowoknya udah coba ngomong belum sama cowoknya atau apa ya. Kalau emang cowoknya nggak mau jujur, ya kalau dari pengalaman gue pribadi sih gue jadi ini sih tiba-tiba gue jadi mata-mata sendiri gitu. Jadi gue bakal ngumpulin bukti dulu. Kalau gue ngerasa memang ada yang salah, gue tanya dan dia pun nggak ngaku dan ada tanda-tanda ya kita kalau misalnya kita pintar kita bisa lihat kan gerak-gerik orang, kayaknya dia bohong deh, kayaknya dia gini-gini. Nah itu kita bisa lihat dari situ. Karena pas gue kenal sama cowok gue pertama kali gue ngelakuin hal itu. Karena gue juga dibohongin waktu pertama kali sebenarnya. Cuma ya kalau misalnya emang itu orang ada niat buat berubah dan kita bisa dorong, kenapa enggak gitu menurut gue. Tapi jangan berubah cuma diomel-omelin. Lo harus berubah, lo harus gini-gini. Iya, gue setuju. Tapi itu lo harus nuntun dia juga. Karena kalau lo nggak nuntun dia, nggak support dia, dia yang ada nggak akan bisa berubah gitu. Karena sebenarnya kan sifat manusia pada dasarnya baik, ibaratnya gitu. Bisalah buat diubah. Karakteristik mungkin agak susah. Cuma ya kalau sifat sebenarnya sedikit-sedikit mungkin bisa buat diubah asal ada yang ngebantuin. Ibaratnya sih kalau menarik sih ini. Gimana? Lu pacaran pernah tuker-tukeran akun medsos nggak? Enggak. Kenapa? Karena kan tukeran akun medsos itu kan suatu hal yang diwajibkan ketika berpacaran atau ketika lu punya cowok misalnya kayak gitu. Kenapa lu memilih jalan berbeda seperti itu? Buat apa? Kalau emang misalnya dia udah nyeleweng, ya nyeleweng aja. Karena bagi gue, sekarang gini, lo tukeran akun medsos, emang lo tahu dia punya medsos kedua, ketiga, keempat, kelima? Lo nggak tahu kan, maksud gue gitu. Lo tukeran handphone nih, lo gitu. Dulu waktu gue SMP, zamannya gitu. Gue inget banget teman-teman gue ada yang sampai tukeran handphone sama cowoknya atau ceweknya. Gue kurang ngerti itu maknanya buat apa, tapi mungkin buat mantau kali ya, di SMS-an sama siapa, di telepon sama siapa, mungkin gitu. Itu tuh kata gue nggak make sense. Buat apa ya kalau misalnya dia punya handphone 5, ya emang lo tahu. Yang dia kasih ke lu cuma 1, tapi dia punya handphone yang 5, emang lo tahu. Jadi, ya soalnya gue sampai detik ini aja, megang HP masing-masing itu kalau memang kita suruh doang gitu. Jadi nggak seakan-akan kayak gue suka ngambil HP terus ngecek chatnya dia tuh. Nggak pernah. Paling gue minjem HP-nya kalau misalnya kayak, coba dong, aku mau lihat kalau misalnya di Shopee kamu kayak gimana. Contoh, itu contohnya. Atau kayak, yang ini aku nggak bisa ini nih, coba tolong ini. Nah, baru dia bakal megang HP gue atau gue bakal megang HP dia. Tapi kalau misalnya kayak tukeran medsos itu, bagi gue, maaf ya, ini terlalu childish. Gue nggak tahu menurut orang kayak gimana, tapi menurut gue tuh terlalu childish. Karena semakin lo tekan seseorang, semakin lo pegang tuh orang terlalu erat, gue rasa akan ada masanya dia pun pengen lepas dari lo kayak gimana pun caranya. Kalau menurut gue, jadi ya udah, mending nggak usah digituin gitu. Kalau emang dia bisa jaga kepercayaan kita ya bagus, kalau enggak ya udah.
Intinya sih gue kalau kayak gitu, gue percaya, tapi gue nggak pernah ngasih kayak literally 100% percaya gitu. Jadi kayak jaga-jaga juga gitu kalau gue. Artinya lu memberikan kebebasan sama pasangan lu untuk kemudian dia punya medsos sendiri, dipegang sendiri. Tapi bagaimana kemudian lu melihat realita bahwa banyak nih orang yang pacaran yang misalnya kemana-mana harus ngabarin, kemana-mana harus coba dong di picture tempatnya di mana gitu. Coba dong kamu itu kan realitas yang terjadi seperti bagaimana? Apakah lu pernah melakukan itu sama pacar lu atau enggak seperti itu? Enggak, paling kalau ngabarin sih ngabarin. Tapi kayak misalnya kayak, oh aku OTW kerja ya. Oh iya, aku juga OTW kerja. Aku sampai kantor nih, gini. Ya paling kayak gitu-gitu aja sih. Atau kayak, aku OTW pulang ya, aku sampai rumah. Ya hal yang, maksudnya biar gue pengen dia ngabarin kayak gitu, karena gue cuma nggak mau kalau tiba-tiba dia kenapa-napa gitu. Biasanya kalau gue gitu. Makanya gue pengennya dikabarin. Begitupun sebaliknya dia juga kayak gitu. Nah, cuma kalau misalnya sampai harus difoto, masalah zaman sekarang, foto itu bisa lu foto kapan aja, terus lu baru kirim saat itu juga bisa kan? Misalnya nih, gue pergi sama temen gue sekarang, gue foto lokasi-lokasi yang menurut gue nanti sometimes bakal gue pakai buat bohong ke cowok gue. Itu bisa kan? Maksudnya dia nggak akan tahu itu fotonya diambil kapan, foto dari mana, atau apa, kita nggak pernah tahu. Karena ya lo kalau misalnya mainin Twitter zaman sekarang kan Twitter lagi hype lagi nih. Banyak juga kan tweet-tweet yang cowok-cowoknya sialan-sialan atau ceweknya sialan-sialan itu juga banyak gitu. Apalagi foto atau apa, foto-foto nyetir, padahal nyetirnya itu udah dari 5 hari yang lalu. Atau kapan tahu. Jadi percuma sih kalau kata gue, percuma, kecuali lo minta kayak video call atau apa, nah itu baru deh gue agak susah sih kalau kayak gitu. Bentar. Oke, kita ini lagi. Nah, ini kan realitas yang terjadi di anak muda kan, misalnya apa? Lu pernah nggak sih minta cowok lu untuk membelikan sesuatu gitu, ataupun sebaliknya kan realitas terjadi kan seperti itu ketika lu udah cinta misalnya, lalu kemudian sesuatu yang mengabsahkan itu adalah lu harus memberikan sesuatu. Lu pernah nggak melakukan itu atau pacar lu melakukan itu sama lu? Lu meminta atau memaksa pacar lu untuk membelikan A, B, C, D gitu? Enggak sih. Gue nggak suka dibeliin apa-apa soalnya. Serius? Gue dikasih bunga aja gue ketawa coba. Kenapa? Gue ngapain ngasih gue bunga buat apa? Gue geli banget kalau dikasih bunga, sumpah. Ya mungkin ada sih seneng-senengnya ada. Tapi kata gue, buat apa dikasih bunga? Gue gak suka. Yang ada gue malah ketawa mulu. Apaan ini? Ngapain kasih ginian? Gue akan seneng kalau dia ngasih barang yang menurut gue itu berguna buat gue. Atau yang gue suka, misalnya gue suka Doraemon nih ceritanya, terus dia pernah beliin gue kayak lampu tidur apa lampu belajar kayak lampu belajar Doraemon gitu. Tapi karena gue orangnya terlalu suka sama Doraemon, jadi ya itu lampu nggak gue pakai, cuma kayak gue simpen, gue jadiin kayak harta karun gue sendiri. Karena ya gue itu benda favorit gue kalau gue gitu. Kalau misalnya gue ngasih ke dia, gue lebih kayak hal-hal yang emang dia butuhin aja. Misalnya kayak dia lagi butuh jam, atau gue ngeliatnya kayak jam dia gitu-gitu doang, gue pengen beli jam yang lain, oke gue beliin. Tapi itu ya dia juga nggak minta sih sebenarnya, kalau itu karena inisiatif gue aja, gue pengen gitu. Jadi nggak maksa dia nggak maksa gue buat beli, atau gue maksa dia buat beli juga enggak. Walaupun gue pengen itu barang, biasanya ya gue akan beli sendiri. Paling gue kayak, yang aku pengen ini nih, beli nggak ya? Kayak gitu. Nah nanti baru dia ngomong, emang butuh banget, apa ya nggak, atau misalnya apa. Nah itu kalau misalnya kita diskusi kayak, nggak jadi deh, udah nggak jadi. Ujung-ujungnya pasti ya gue beli sendiri sih, intinya gitu. Gue nggak pernah minta yang spesifik sama dia kayak gitu. Oke, ini menarik sih. Lalu kemudian kalau misalnya berbicara soal menentukan pasangan seperti itu, pacar, yang lu lihat dari cowok tuh apa sih? Apakah kemudian lu melihat cowok itu harus kaya atau harus ganteng atau yang harus seperti apa? Karena ini penting juga untuk kemudian orang tahu bahwa nggak semuanya tentang ini, nggak semuanya tentang itu gitu. Ya kalau misalnya kaya sih nggak harus kaya amat ya. Gue sih pengennya kalau dari segi, ya oke lah, dari satu-satu dulu. Misalnya dari segi fisik
Kalau misalnya dari segi tampang, gue nggak mikirin tampang amat. Cuma gue akan lebih seneng kalau misalnya gue bisa dapet cowok yang manis. Dibanding ganteng, gue lebih suka cowok yang manis. Karena kalau ganteng itu menurut gue suka ngebosenin aja sih. Kalau manis enggak gitu. Gue seneng kayak misalnya mungkin dari segi senyum media atau apa, gue lebih suka yang kayak gitu. Terus kalau misalnya mau tinggi, mau pendek atau apa, kalau gue sebisa mungkin kalau emang bisa dapat lebih tinggi dari gue ya oke, kalau enggak ya udah nggak masalah. Karena gue juga pernah punya mantan lebih pendek dari gue dan gue nggak masalah juga selama memang dia orangnya fine-fine aja. Terus kalau dari segi mau gendut mau kurus bebas gue apa aja. Yang penting ya jangan sampai obesitas juga, gue kesian dong jadinya sama dia kalau obesitas ya kan. Dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau gue mikirnya gitu. Terus kalau dari segi misalnya dia dari segi berpakaian atau apa ya gue lebih suka orang yang rapih, simple aja sih sebenarnya, nggak harus yang ribet-ribet terus wangi banget kalau keluar pakai parfum sebotol atau apa, itu nggak perlu sih sebenarnya. Ada sih, ada. Gue di mall tuh sering banget ketemu cowok jalan sama pacarnya, buset bau parfumnya ya ampun. Iya itu dia, gue nggak harus kayak gitu sih karena gue nggak tahu kan itu bocah bakal akan terus begitu sampai gue nikah apa enggak. Lantas kalau gue nikah dia jadinya gembel ya gue nggak tahu ya kan. Maksudnya dia bakal jadi males-malesan gitu, dia nggak bakal jadi pakai parfum atau apa ya gue nggak tahu kan. Maksudnya siapa tahu dia begitu cuma pencitraan doang di depan gue, oh gue mau ngedate nih jadi gue mau yang wangi, gue mau yang ganteng atau apa ya, karena gue lebih suka dia begitu ya emang buat gue doang gitu, jangan ke orang-orang gitu. Ya gue nggak masalah sih dia mau berpakaian bagus kayak apa, yang penting jangan terlalu mencari perhatian orang, kayak pakai parfum terlalu banyak itu mencari perhatian orang menurut gue. atau kayak ceweknya yang terlalu pakai baju, ya ada sih cowok yang mungkin nggak terlalu melarang ceweknya pakai baju kayak gimana, cuma akan lebih baik kalau lo nggak sampai mencuri perhatian orang, itu tergantung sih sebenarnya. Cuma kalau dari sudut pandang gue itu akan lebih baik kalau lo berpakaian yang selayaknya buat lo tunjukin aja ke cowok lo. Gue tahu kalau misalnya cewek pakai baju bagus atau kayak baju gimana menurut dia bakal bikin cowoknya bangga. Ya bener juga sih, tapi maksud gue kalau lo bisa cuma nunjukin itu ke dia doang atau emang lo cuma bisa berpakaian rapi kayak gitu emang buat dia doang, ya itu akan lebih berharga menurut gue. Karena temen gue 90% itu laki sih. Jadi gue denger dari mereka begitu. Biasa tuh. Iya. Ya, ntar lu. Biasa tuh cewek tuh lebih asik temenan sama cewek, dan lu 90%. Cowok lu nggak cemburuan tuh? Enggak sih, kecuali emang ya balik lagi kayak tadi, kalau emang orang yang nggak macem-macem ya nggak masalah. Ya karena gue juga pernah satu event sama cowok gue juga suka event kan, ikut event kanan kiri kalau lagi nggak corona, by the way ini kan lagi corona, gue jadi bingung kan mau event gimana. Gue pernah satu event sama cowok gue dan temen gue, sedangkan temen gue itu yang ceweknya paling cuma 5 apa 6 gitu, berapa gitu, jadi nggak banyak. Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu kenapa, pokoknya kalau gue temenan sama cewek, gue akan ngerasa kayak ya support system gue bisa sih jadi cewek. Cuma kalau kayak buat saran atau apa, sometimes cewek itu nggak bisa buat ngebantu gue kadang, karena teman gue itu mayoritas nggak satu pemikiran sama gue. Jadi gue takutnya, gue udah sering banget deh ini punya case kayak gue cerita ke mereka, tapi jawaban yang mereka dapat tuh jadinya nggak rasional, jadi bikin gue lebih kayak tertekan, bikin gue jadi overthinking atau apa. Nah itu gue nggak suka yang kayak gitu. Ada sih paling yang klop sama gue kurang dari 10 orang kalau cewek ya. Kalau sisanya ya gue jadiin kayak buat temen hangout aja atau kayak temen ngobrol biasa aja sih ya. Tapi kalau emang mereka butuh gue ya nggak masalah juga. Gue nggak apa-apa gitu. Biasa temen lu cewek nih memberikan saran lu seperti apa? Memberikan saran sama lu tuh seperti apa? Karena kan tadi lu bilang kebanyakan teman-teman cewek lu tuh memberikan saran yang buat lu overthinking misalnya. Biasanya sarannya tuh apa? Ya salah satunya aja kalau misalnya waktu gue punya
misalnya nih dulu gue waktu sekolah, gue tahu kayak gue kayak di kayak ya pokoknya waktu gue sekolah, gue pernah di satu sekolah itu gue pacaran sama cowok, dan gue sama cowok gue itu emang kayak terkenal satu sekolah gitu loh. Gue nggak ngerti kenapa bisa terkenal juga, tapi sampai guru-guru pun sampai peduli sama gue, mau itu tuh sampai cowok selingkuh pun guru sampai ngomong ke gue juga gak ngerti kenapa. Cuma gue tuh kalau misalnya pas digituin, gue pernah datengin sama orang kayak, itu tuh si A tuh udah ini tahu, udah selingkuh, lu ngapain sih masih sama dia gini. Padahal gue masih sepositif thinking mungkin biar tuh orang nggak selingkuh beneran, gimana ya, karena dia nggak ada tanda-tanda buat selingkuh gitu, ngerti nggak? Apalagi gue juga kan bukan tipe orang yang suka megang-megangin HP, dan dia juga kalau ketemu sama gue nggak pernah sampai yang mainin HP kayak orang selingkuh gitu, gimana sih? Nggak sampai yang bener-bener mainin HP terus-terusan. Dia tetap ketemu sama gue, weekend tetap sama gue, ke gereja juga kan waktu itu juga sering sama gue, segala macam tetap sama gue gitu. Jadi gue kayak bingung gitu, lo selingkuh gimana cerita selingkuh, sedangkan gue nggak nemuin bukti apa-apa ya, kalau gue mikirnya gitu sih, gue nggak nemuin yang aneh-aneh. Cuma gue tuh jadinya kayak hampir satu sekolah tuh kayak, Kak emang sampai adik kelas gue pun yang tahu itu kayak, Kak itu tuh kemarin tuh aku ngeliat si Kak ini sama si ini nih gini. Ah masa sih, tapi kayaknya dia pulang bukannya sama adiknya gitu. Kadang gue begitu, atau misalnya kayak enggak kok dia bilang sama gue dia begini, gue tetap sih positif thinking itu karena gue nggak punya bukti apa-apa gitu ibaratnya. Cuma lama-kelamaan kalau misalnya gue lagi diem aja, omongan mereka itu bisa jadi pikiran buat gue kayak, masa sih beneran kayak gini, terus gue jadi kayak, terus kalau misalnya dia ini gimana ya, gimana itu gue jadi kayak overthinking sendiri. Tapi ada juga sih teman gue yang dekat banget sama gue pun kayak, nggak usah didengerin kalau orang kayak gitu, kalau emang lo emang nggak punya bukti apa-apa atau apa, ya udah gitu. Kalaupun emang kedepannya lo tahu itu bocah beneran selingkuh sama lo, ya udah lo tetap biasa aja gitu. Ya gue sih sebenarnya biasa aja, cuma yang bikin gue nggak suka adalah itu cowok fake banget gitu. Itu aja sih kalau gue sih biasa aja. Ya kalau sampai lulusan sekolah pun kan ya kalau zaman sekarang kan ada wisuda sekolahan ya. Yeah. Wisuda bukan cuma buat kuliahan doang. Jadi gue waktu kayak acara wisudaan sekolah gue gitu, dia kayak deketin gue kayak, apaan sih gitu. Gue kayak gak suka, padahal gue tahu dari temen gue yang juga satu tempat kerja sama dia, kalau dia juga lagi deket sama cewek, ya gue juga gak masalah. Cuma dia kalau gue tanya, Cie lagi deket ya sama cewek ya, siapa, gini, ya gue udah putus waktu itu kondisinya. Terus kayak, enggak kok, aku nggak deket sama cewek, orang aku juga masih mau sama kamu, gini. Oh my god, aku paling gak suka deh sama cowok kayak gitu, bener. Ya intinya sih, kalau teman-teman cewek yang bikin gue overthinking yang kayak gitu, yang kayak, apa ya, nggak bisa bikin gue lebih berpikir rasional aja gitu. Kadang yang nggak sepemikiran sama gue gitu. Kalau emang misalnya kalau emang dia orangnya juga berpikiran panjang dan dia juga bisa berpikiran rasional, pasti dia ketemunya juga orang kayak gitu. Kalau gue mikirnya sih, ya mungkin gue bukan dianggap temen yang kayak gimana kali ya, makanya sampai itu tuh begini. Mungkin ada sisi mereka juga mau ngasih tahu ke gue bahwa itu cowok nggak baik atau apa. Cuma gimana ya jelasinnya? Ya pokoknya gue nggak bisa kalau digituin. Kalau gue lebih kayak mendingan lu belak-belakan aja ke gue. Yang penting apa yang lu kasih tahu ke gue itu rasional bagi gue, make sense gitu. Atau ada juga yang kayak misalnya gue cerita masalah keluarga gue misalnya, tapi yang ujung-ujungnya jadi salah gue, dianggapnya gue jadi kayak anak durhaka, gue dibilang jadi anak yang kayaknya nggak tahu terima kasih sama orang tua atau kayak gimana. Sedangkan mereka nggak tahu kan apa yang gue alamin sama orang tua gue mungkin kayak gimana, dia nggak tahu sifat orang tua gue ke gue kayak gimana. Ya itu kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya ada juga yang bilang kayak, ya udahlah Ras, didiemin aja, lo hangout aja mungkin sama teman-teman atau apa. Gue kan lebih nerima saran kayak gitu dibanding kayak, lu tuh jangan kayak gitu, gimana pun juga orang tua itu surga lo ada telapak kaki. Gue tahu surga gue ada telapak kaki orang tua gue tahu. Gue tahu gue harus berterima kasih sama orang tua gue tahu dia gimana, gue tahu, tapi ada kalanya gue sebagai anak pun gue punya hak yang harus gue tuntut, which is kalau orang tua gue nggak bisa ngasih, gue harus ngeluh ke siapa? Sedangkan gue ngeluh ke orang tua gue pun mereka nggak mau dengerin gue gitu. Jadi kayak jadi kan gue butuh pelarian, misalnya gue butuh teman buat cerita atau apa, tapi bukan
jadinya gue diceramahin yang seakan-akan dia juga bener sendiri. Gue nggak tahu kan dia sama orang tuanya sebenarnya kayak apa, gue juga nggak tahu. Tapi maksud gue, Jangan-jangan lebih parah daripada lu. soalnya lo nggak ada di titik gue, coba lo ada di titik gue. Jangan-jangan lebih parah, bro. Ya itu dia maksud gue. Ya gue juga bukan terlahir dari orang yang ibaratnya gue dari kecil udah ditinggalin orang tua gue sampai ASI pun sama orang lain. Ya mungkin ada yang senasib sama gue, tapi karena kayak gitu kalau gue jadinya kayak kurang komunikasi sama orang tua juga dan yang lain-lainnya. Gue udah coba sih buat kayak komunikasi ke mereka, cuma ya lebih tepatnya ke emak gue misalnya. Cuma emak gue itu wah batunya luar biasa. Jadi apa yang menurut dia benar ya udah dia aja yang benar. Jadi kalaupun emang gue kayak Ma tolonglah buat kayak gini, Ma coba begini deh, Ma coba begini. Kalau bagi dia enggak ya enggak gitu. Ya kalau emang ya gue juga kan logikanya sebagai anak, gue juga punya sakit hatinya sendiri. Gue juga pasti ada kecewanya sendiri. Enggak cuma orang tua doang yang kecewa. Ya kalau gue udah berusaha tapi orang tua gue juga nggak ngeliat, itu yang kecewa jadi siapa? Gue kan, ibaratnya gitu. Ya itu ya adalah saran-saran dari orang-orang yang menurut gue nggak tahu apa-apa tapi suka kayak ngebikin gue jadi overthinking sendiri atau bikin gue jadi ngerasa kayak terlalu bersalah. Ya kalau misalnya lu mojokin gue kayak gitu kan gue jadi kayak ya udah gue mungkin emang salah, kadang gue gitu. Tapi kalau ada sisi setan gue yang keluar ya gitu, apaan sih lu, emang lu tahu apa gitu, biasanya gitu. Tapi kalau emang sisi baik gue yang lagi keluar, gue kayak mungkin emang omongan dia benar, mungkin emang gue salah gini. Ya, tapi jadinya ujung-ujungnya gue jadi kayak nyalahin diri sendiri, which is itu nggak bagus juga buat mental seseorang kalau terus-terusan digituin. Gue nggak suka kayak gitu. Ibaratnya lu akan lebih baik lu bantu gue kayak, udah yuk kita jalan aja kalau lu stres atau apa, itu gue akan lebih menghargai hal kayak gitu. Atau kayak, ya udahlah Ras, orang tua lo emang kayak begitu, mau gimana? Biasanya itu adalah omongan dari orang kantor gue. Ya udah Ras, habis mau gimana? Malu begitu, hahaha. Ya udah, lu sabarin aja. Nanti juga dia begitu. Nanti dia baik sendiri atau apa? Ya, gue akan lebih make sense kayak gitu. Oh ya udah deh. Namanya keluarga perdebatan ada, gue mikirnya sih. Lu pernah nggak sih? Maksudnya ini menarik sih. Lu pernah nggak dalam realitas itu kan banyak cewek yang kemudian menuntut laki-lakinya harus tahu barang-barang kesukaan ceweknya. Lu pernah nggak melakukan itu sama pacar lu? Iya nggak sih? Gue riset nih sebelum nikah sama lu, riset nih gue langsung jadi bingung sendiri. Masalahnya tanpa gue bilang pun dia akan tahu apa yang gue suka gitu. Karena ibaratnya gini ya, gue suka sama sesuatu, dia pasti tahu. Karena gue nggak akan ngomong gue suka barang ini, lu beliin dong gitu. Enggak sih, karena dia paling taunya kayak gue suka Doraemon, itu pasti dia tahu. Jadi apapun yang berbau Doraemon, kadang dia bakal ngasih tahu ke gue. Apapun itu. Tapi belum tentu dia akan beliin, karena gue juga nggak akan suka. Atau misalnya kayak, gue suka kopi. Jadi kalau misalnya ada kayak, ada tempat kopi baru, mau kesana nggak? Paling kayak gitu, ngajak-ngajak kayak. Tapi kalau barang, atau apa, kayaknya enggak ya. Dia sama gue soalnya sama sukanya gitu. Jadi kalau dia suka, misalnya dia suka jam, gue kan suka jam itu juga atau kayak apa. Jadi dia sama gue tuh udah kayak ngaca sendiri gitu loh. Gue versi cewek, dia versi cowok gitu. Jadi apa yang dia suka ya gue suka. Kayak gue mau liburan, pasti dia tahu kalau gue maunya tuh ke laut, karena dia juga akan suka laut. Atau yang lebih kayak ke alam-alam gitu. Jadi gue nggak pernah nuntut dia buat, lu harus tahu ya barang kesukaan gue nih. Ya karena kita sama-sama, bukan sama-sama, emang kayak sama gitu kesukaannya. Bedanya gue suka Doraemon, dia enggak, udah gitu aja. Kalau gue sih bedanya begitu. Tapi gini, menarik nggak? Pernah nggak sih lu minta buat baju couple gitu sama cowok lu, terus datang ke mall gitu kan pakai baju couple kanan kiri, pernah nggak sih? Kalau gue spesifik couple yang couple banget tapi ada tulisannya atau apa kayaknya enggak. Cuma gue akan lebih suka kayak, coba deh kamu beli jaket yang ini, aku warna ini, kamu warna ini, kayak gitu. Jadi kayak gue lebih suka kayak modelnya mungkin sama tapi warnanya beda, atau merek yang sama tapi model yang berbeda dengan warna yang sama, mungkin kayak gitu aja sih. Jadi gue enggak yang spesifik pengen baju couple banget juga enggak sih. Ya kayak ya oke lah, mungkin kalau barang-barang yang kayak biasa kayak jam tangan, gue punya couple itu juga cuma satu.
Satu doang, satu. Jadi gue gak punya banyak. Terus habis itu gue sama-sama suka pakai kaos. Ya paling kalau nggak sengaja dia pakai kaos hitam, gue pakai kaos hitam gitu. Cuma gue kaos hitamnya mana, dia kaos hitamnya mana. Tapi kita nggak pernah punya baju yang hampir sama Baju gitu. Ya couple yang paling ada motifnya sama, gambarnya sama, terus ada love bentuk ke kanan, terus cowok lu bentuk ke kiri. Jadi waktu jalan tuh yang ada yang ada dia geli sendiri. Kata dia, ya Allah, gue udah dewasa, gue udah 28 tahun, masa gue harus pakai baju lope-lope, ntar yang ada dia begitu. Kan gue kesian nih. masih banyak, maksudnya masih itu. banyak orang yang masih pakai baju couple kan, yang bentuk love Ya, ke kanan, nunjuk ke cowok lu, terus cowok lu pakai baju love ke kiri, nunjuk ke lu. Jadi oh waktu my jalan God. tuh kayak nunjukin lu berdua tuh pacaran gitu. Ada, Oh gue my God. punya temen kayak gitu soalnya. Oke, ya nggak usah jauh-jauh kayak case handphone aja. Gue nggak mau kalau misalnya couple sampai couple banget. Gue mikir kayak, udah kita beli yang sama yuk modelnya kayak gini. Tapi aku mau warna ini. Aku mau warna ini. Biasanya warna sih. Biasanya kalau kita lebih nyamain warna kayak kondangan deh. Misalnya kondangan kan kadang cowoknya harus pakai apa, ceweknya juga harus pakai apa yang kayaknya terlalu gimana. Cuma kalau gue lebih suka kayak nyamain warna doang sih kalau gue lebih sukanya gitu. Nggak yang specifically couple, harus couple banget. Kalau gue lebih kayak udah nyamain warna aja sih, nggak harus yang kayak gimana-gimana, atau ya model, biasanya gitu. Oke. Lu punya panggilan sayang nggak sama pacar lu? Misalnya endutku atau pakai nama-nama binatang? Gue sih nggak ada nama spesifik. Gue kalau ada panggilan sayang spesifik, gue ya udah yang-yangan aja ya kan, orang gila tuh, yang-yangan aja terus. Mau gue di mana-mana, gue akan begitu. Paling yang beda itu namanya dia di line. Nama gue di line dia juga sama, sampai beda. Tapi kalau kayak di kontak biasa, nama dia ya nama lengkap dia, nama gue ya nama lengkap gue biasa. Waktu itu yang di line itu namanya bisa berubah karena gue sering banget dikerjain sama dia pakai logat-logat kayak ini loh, kayak tahu gak sih kayak orang Jawa yang benar-benar dari kampung, terus dia pernah pakai belangko gitu gue, terus jadi gue kayak ya udah gue manggil dia jadi kayak ya udah sih Mas Paijo kayak gitu. Nah karena gue juga hidupnya suka bersih-bersih, gue udah kayak pembantu, gue jadi panggil Inem, udah gitu doang. Itu juga cuma nama di line doang. Tapi kalau in reality ya yang aja. Reality panggil kebo, mbepku. Enggak, udah yang ada yang aku mau ini, yang aku mau ini, paling kayak gitu doang, enggak sampai yang Aduh. atau Itu apa. Oh realitas my yang God. terjadi sih. Panggilan sayang, ya kan. Itu banyak Dulu banget. sih, dulu sih gue pernah punya yang kayak gitu, tapi gue kayaknya terakhir gue punya panggilan yang kayak gitu ini SMP apa ya? Soalnya sih saya kayak gue nggak pernah deh punya panggilan kayak gitu, kecuali ya nama doang sih, nama kayak di kontak aja yang agak berbeda. Tapi kalau realitinya ya paling manggilnya kayak biasa aja, kayak ya udah beb ya beb, yang cuma kayak gue paling sering pakainya yang. Ya udah sih gitu doang, nggak pernah pakai yang aneh-aneh, kecuali ya biasanya cowoknya yang manggil ke gue ada panggilan yang lain baru. Tapi kalau gue manggil ke mereka kayaknya gue nggak pernah ada deh, karena gue bingung gitu mau ngasih namanya apa ya kan, yang ada dia geli ntar sama gue sih mikirnya begitu kalau gue. Iya, iya. Gue setuju. Ini menarik sih. Lalu, ini lu lebih memilih teman atau pacar? Bagaimana lu membagi waktu antara kedua itu? Karena realitas yang terjadi ketika orang sudah pacaran mungkin lupa dengan teman-temannya. Biasa nongkrong nih di tongkrongan, gila udah ada pacar, lupa sama tongkrongannya seperti itu. Sebenarnya sih kalau gue sebisa mungkin gak lupa, gue akan mencoba untuk ngajak aja sih sebenarnya. Cuma mungkin ada temen yang risih dong kalau emang harus sama pacar. Mungkin ada temen gue yang jomblo atau kayak gimana. Nah mungkin biasanya sih gue mencoba untuk ngatur, ya udah deh kita ketemu aja di sini, kita nginep atau apa, biasanya gitu. Cuma karena gue juga orangnya bukan orang yang suka keluar nggak jelas atau apa, biasanya sih gue kayak ya udah ke tempat gue aja atau apa. Cuma ya walaupun gue berusaha kayak gitu, kalau gue ngerasanya ya mungkin itu kurang kali ya buat temen. Namanya temen apalagi cewek kadang mikirnya kayak dia jadi lupa nih sama gue karena dia punya cowok atau apa, padahal gue semaksimal mungkin harusnya sih nggak ngelupain mereka, dan gue selalu ngajak, gue mau nonton ya atau apa, lu mau ikut nggak atau apa, gue mau ke daerah sini nih, gue ke tempat lu ya atau apa. Biasanya sih gue kayak gitu. Tapi
ya namanya orang ya bisa berubah ya. Mungkin dia ngerasanya gue kurang ya kan ngasih waktu buat mereka, nggak kayak waktu gue jomblo mungkin gitu, atau waktu gue PDKT. Tapi ya kalau gue sih semaksimal mungkin nggak lupa. Atau ya yang paling banter sih gue pernah kayak ngajakin buat sleepover atau apa kayak gitu-gitu sih paling. Yang penting kita punya waktu, mau sehari 2 hari, bagi gue yang penting ada waktu. Cuma ya balik lagi ya, kalau pemikiran cewek kan ada yang mikir kayak udahlah dia udah lupa kali sama gue karena waktunya dia udah terkuras buat cowoknya atau apa. Ya susah juga, apalagi gue kerja nih, gue kuliah. Ya untung-untung kuliah sekarang lagi online ya kan, karena lagi corona lah. Kalau waktu dulu gue pertama bukan jadian, waktu pertama-tama gue punya hubungan begini, itu kuliah lagi sibuk-sibuknya, lagi banyak-banyaknya, kerja pun lagi susah-susahnya, lagi ribet-ribetnya, dan waktu gue cuma bisa weekend, pahit-pahitnya, atau emang pas gue lagi nggak kuliah aja, entah dosennya nggak ada atau gue mau bolos ya kan, tapi cuma itu doang waktu gue. Nah kalau emang misalnya mereka yang nggak bisa, ya terus gue harus maksa apa? Kalau emang mereka juga nggak mau, gue harus maksa apa? Ya ujung-ujungnya jadinya gue akan berquality time dengan cowok gue sendiri. Ya udah mereka juga nggak mau, kadang kalau gue mikirnya ya udahlah, mereka yang nggak mau, Atau ya paling ujung-ujungnya jadinya jadi berjarak sih kalau gue, karena itu yang gue alamin sekarang. Gue pernah punya temen yang bener-bener sampai kayak terus-terusan berdua sama gue, sampai liburan berdua, sampai akhirnya ya dia mau PDKT sama siapapun atau sama siapapun, gue nggak pernah ngelarang. Sampai akhirnya ya gue PDKT sama cowok gue sekarang, terus gue jadi kayak punya waktu sendiri, karena kan gue sama cowok gue di Tangerang, gue di Jakarta, maksudnya gue buat ketemu sama dia cuma bisanya weekend doang. Jadi ya waktu gue kalau nggak gue ajak temen gue, ya udah kayak gitu. Tergantung sih temen gue mikirnya mau kayak gimana ya. Makanya gue bilang kalau misalnya gue temenan sama cewek kadang agak susah, agak rumit walaupun gue cewek, tapi kayaknya kalau berteman sama yang rumit juga kayaknya gue pusing sendiri sih jadinya. Ya paling gue jadi kayak ya udah deh, kalau emang dia nggak mau ya udah, buat apa gitu. nggak nggak ada nggak ada worth it juga jadinya buat gue. Oke, ini menarik banget sih. Maksud gue, lu sampai detail memikirkan hal seperti itu. Oke, pertanyaan gue selanjutnya, lu lebih milih cowok yang pekerja keras atau yang fisiknya ganteng? Yang physically dia ganteng, tapi orangnya males, atau lu lebih milih yang fisiknya biasa aja, mukanya biasa aja, atau tapi dia punya usaha atau punya kerja keras yang tinggi? Kalau gue lebih suka yang bekerja keras sih. Karena kalau misalnya, ya sebenarnya ganteng pun bisa jadi dia bekerja keras. Mungkin dia mencoba-coba buat ikut casting, ikut model, atau apa, gue nggak tahu ya kan. Tapi kalau misalnya ganteng, kadang jadinya rada sombong kalau bagi gue. Karena mikirnya, lo belagu banget, gue kan ganteng. Kadang begitu, bukan kadang, malah kayaknya hal kayak gitu tuh udah jadi kayak hal yang sering deh di zaman sekarang. Lu tuh ganteng, kok lu belagu banget, emang lu cakep, biasanya jadi gitu-gituin ya kan. Atau gue tuh cantik, masa lu mau ninggalin gue? Lu pernah digituin? Enggak sih untungnya, karena cowok gue gak ada yang ganteng, gimana dong. Mantan gue gak ada yang ganteng, biasa aja. Oke. Jadi ya udahlah, gue ngaca juga ya kan. Ya kalau misalnya gue lebih suka yang bekerja keras sih, karena kalau misalnya bekerja keras, seenggaknya dia punya passion. Dan biasanya kalau orang yang bekerja keras, setidaknya dia lebih bisa kayak mengurangi ego juga, dia bisa lebih berpikir rasional juga, dia bisa lebih, bisa lebih terbuka juga, terbuka bukan cuma dari, dari komunikasi atau apapun, tapi dari wawasannya juga lebih terbuka kalau menurut gue. Jadi dia nggak berpikiran pendek kalau menurut gue. Kayak gitu sih. Oke. Ini terakhir dari diskusi kita yang panjang lebar soal bisa dibilang soal bucin. Bagaimana saran lu ataupun apa saran lu untuk teman-teman yang masih terikat dengan kebucinan yang mereka lakukan seperti itu? Karena kan ini sesuatu yang mungkin bisa dikatakan candu. Apa-apa harus lapor, apa-apa harus pub, apa-apa harus foto tempatnya di mana seperti itu. Dan itu terjadi di sekeliling kita, terjadi buat teman-teman kita mungkin. Saran lu apa? Kalau saran dari gue sih paling gampang adalah coba deh bangun komunikasi sama pasangan kalian lebih baik lagi. Coba kalian masing-masing juga introspeksi diri.
sediain waktu buat self time sendiri-sendiri, kayak me time gitu sendiri-sendiri untuk introspeksi. Kira-kira kalian udah baik belum sebagai pasangan? Kalian udah berbagi dengan baik belum dengan pasangan? Kalian udah melakukan yang terbaik belum buat pasangan? Atau kalian kalian tuh mencintai diri kalian sendiri nggak? Kalian menerima diri kalian sendiri nggak? Karena biasanya orang yang kayak gitu bisa jadi dia juga kayak nggak confident gitu loh. Jadi mikirnya gue tuh jelek, ntar gue takutnya dia selingkuh, gue tuh begini, takutnya ntar dia selingkuh, kayak overthinking sendiri. Jadi coba deh buat introspeksi sendiri, mencoba untuk mencintai diri sendiri juga, biar kalian nggak ngerasa kayak kalian tuh serba kekurangan atau apapun. Jadi nggak overthinking juga jadinya ke teman, ke pasangan, atau ke apapun. Intinya sih itu paling gampang. Bangun komunikasi sih itu udah paling penting. Saling terbuka, saling jujur. Mau dari hal sekecil apapun, hal sesepele apapun, itu akan lebih baik kalau didiskusiin. Karena dengan kayak gitu kalian jadi bisa tahu, oh pola pikir pasangan gue itu ternyata begini, oh ternyata sifat dia tuh begini. Jangan taunya belakangan-belakangan terus tiba-tiba jadi sedih, terus bilangnya waktu PDKT dia beda sama gue, nggak kayak waktu pacaran. Ya nggak begitu juga ya, Keles. Mohon maaf nih. Tapi salah kalian ya di situ. Buat apalah kalian ngerasa kayak PDKT lama-lama ngerasa di surga ya kan, diterbang-terbangin mulu, pas pacaran akhirnya diterjunin ke jurang atau apa. Ya udah gitu. Tapi kalau emang pada dasarnya pun kalian udah ngelakuin hal kayak gitu tapi ternyata pasangan kalian nggak bisa ngelakuin hal kayak gitu, mungkin boleh dicoba pelan-pelan buat diyakinin, ya udah di sini gue bantuin. Kalau emang lu ngerasa kayak gue gimana-gimana, ayo gue bantuin deh, lo bisa kok begini. Tapi kalau emang itu pasangannya juga nggak mau kayak gitu, ya berarti emang pada dasarnya kalian ditunjukin itu orang udah nggak layak buat kalian. Buat apa kalian pertahanin kalau jadinya toksik ya kan? Jadi ya kalau bagi gue sih sayang sih memang kalian misalnya udah pacaran lama-lama segala macem tapi jadinya malah toksik. Toksik itu kan adanya karena ya itu, karena mungkin komunikasi kalian kurang baik, terus kalian suka overthinking sendiri, kalian juga kurang confidence sama diri kalian sendiri. Jadi ya mungkin kalian butuh waktu introspeksi masing-masing juga dibanding jadinya makin toksik dan jadinya kalian juga malah sayang ya kan, karena kan kenalan dari awal lagi kayaknya lebih males ya dibanding merubah sifat sendiri. Kayak merubah sifat masing-masing, merubah sifat sendiri itu akan lebih baik dibanding harus ngebangun dari nol lagi, karena kenalan lagi, PDKT lagi, ngerasa di langit lagi tapi ntar jatuh lagi, itu kayak susah. Jadi akan lebih baik kalau kalian coba introspeksi, latihan kecil-kecil buat kayak nikah. Kan nggak mungkin kalian nikah baru setahun, 2 tahun, 3 bulan, 6 bulan cerai gitu kan, itu nggak lucu ya kan. Apalagi kan nikah ibaratnya udah jenjang yang paling tinggi, jenjang yang paling jauh, tapi ujung-ujungnya cerai, kayaknya ya sayang aja gitu. Padahal harusnya jadi momen sekali dalam seumur hidup ya kan. Jadi ya latihan juga biar kedepannya nggak ada kejadian-kejadian yang bikin kalian malah jadi tertekan, baik dari diri sendiri atau dari segi hubungan kalian. Jadi ya coba deh komunikasi, diskusiin sama pasangan, apapun itu, sepele apapun itu, jujur aja. Kalian kayak, ada yang DM aku atau apa, pokoknya sesepele apapun itu kayak akan lebih worth it buat diomongin. Kalau emang misalnya pasangan kalian melarang atau apa, harus dicari tahu juga alasannya apa. Kalau misalnya cuma alasannya kayak, ya lu kan cowok gue, lu kan cewek gue, lu atau apa, itu kayaknya nggak terlalu make sense. Jadi dikasih alasannya yang harusnya lebih logis. Baik, ya lebih logis. Kayak misalnya cowoknya bilang, kenapa kamu mau kenalan sama dia? Emang dia orangnya baik? Dia apa background-nya? Atau gimana? Atau itu akan lebih rasional dibanding kayak, nggak boleh lah, lu kan cewek gue, lu gini, itu nggak akan lebih, itu bener-bener kayak anak SD pacaran gitu loh, anak SD atau SMP pacaran itu menurut gue. Jadi kalaupun ada kayak DM request atau apa, ya udah kalian omongin dulu, ada yang DM nih, tapi aku nggak kenal dia siapa, kira-kira gimana enaknya ya gitu. Itu akan lebih bagus sih. Kalau emang kalian jadinya berdebat karena hal sepele itu, kayaknya itu jadi nggak masuk akal. Berarti kalian berdua sama-sama nggak dewasa gitu aja. Kalian kurang apa ya? Pemikirannya kurang terbuka aja sih. Jangan sampai. Menarik. Iya. Jadi
jangan jadiin hubungan kalian, status kalian itu jadi ajang buat saling mengekang, buat ajang buat saling melindungi tapi salah gitu. Jangan kayak gitu, atau jadinya malah merasa bahwa kalian punya hak lebih, bahkan sampai dari keluarganya pun kalian punya hak lebih dari itu nggak boleh, karena ya lu baru pacar, ibaratnya kan logikanya gitu. Yang mau nikah aja pun nggak boleh lah kayak buat kayak gitu-gitu. Balik lagi tadi yang gue bilang, nikah pun harus masih punya privacy masing-masing, me time masing-masing. Karena kalau misalnya kayak gitu jadinya ntar jenuh gitu loh. Kalau terusan kayak gitu ntar jadinya malah apa yang kalian jaga, apa yang kalian rasa punya, kayak punya, yang kalian rasa kayak kebahagiaan kalian paling maksimal itu nanti jadinya nggak akan berguna gitu, nggak, jadinya salah. Jadi ya tolonglah jangan jadiin hubungannya jadi ajang buat ngebucin yang over kayak gitu. Bucin boleh, tapi ya kalau bucinnya sampai tingkat lebih dari maksimal kayaknya sedih ya orang ya. Jadinya itu bukan bucin lagi, jadi kayak toxic sih jatuhnya. Salah gitu. Ya kalau bucin ya udahlah cukup sebucin normalnya aja. Ya gue juga bucin, gue pengennya berduaan mulu contoh. Ya tapi kan kalau misalnya gue punya tanggung jawab, gue harus kerja, dia harus kerja, gue kuliah. Masa iya gue paksa, lu harus jemput gue, lu harus ketemu sama gue saat ini juga. Nah, ya itu maksudnya jangan dijadiin bucinnya sampai kayak gitu tuh nggak boleh. Maksud gue ya, saya gini, dia kerja lagi sibuk-sibuknya, lagi meeting, terus lu minta dijemput maksa, itu kayaknya nggak make sense. Atau kayak misalnya dia harusnya kuliah, tapi lu paksa harus hangout sama lu, itu namanya lu bejat, karena lu nyuruh orang jadi bolos, kan jadinya begitu. Kecuali emang dia pengen bolos sendiri, ya udah biarin. Kalau lu bilang, kenapa mau bolos, udah masuk aja gini-gini, tapi dianya emang mungkin kan namanya orang kuliah atau apa kan ada jenuhnya ya, ada bosannya, ya udahlah biarin buat dia hangout sendiri atau sama lu nggak masalah sesekali. Tapi ya kalau misalnya lu yang menghasut ya, udah yuk nggak boleh main sama si A, nggak boleh main sama si B, ayo pergi sama gue, lu harus jemput gue gitu. Realitasnya Ya gue tak, ya emang ada, gue tahu itu ada, makanya jangan sampai bucinnya tuh sampai kayak gitu. Kalau bucin kayak kalian pengen dikabarin terus, kalian pengen di chat terus, ya gue juga ngerasa kayak gitu. Gue juga pengen kayak dia balas chat gue cepet atau apa. Tapi ya kalau emang dia lagi sibuk, terus gue harus maksa apa? Kalau dia lagi nggak bisa, gue harus maksa apa? Kan nggak mungkin gue paksa, kampret lu balas dong chat gue, lu ngapain nggak balas chat gue? Oh lu lagi selingkuh ya? Oh lu lagi gini? Itu nggak boleh begitu, tolong. Ya tapi tolonglah jangan, karena semakin kalian berpikir jelek, semakin parah juga tingkat keparahan kalian gitu, tingkat bucin kalian tuh jadi meningkat, jadi toksik, bukan bucin lagi. Jadi atur juga diri kalian, kontrol diri kalian juga, jaga pikiran kalian juga biar jadinya nggak ngaco gitu. Atau kayak misalnya ya itu kayak misalnya lo pengen dijemput karena udah malam atau apa. Ya tapi kalau emang cowoknya baik ya dia bakal jemput lu kalau udah malam, ya kan, logikanya gitu aja. Kalau emang cowoknya nggak mau jemput ya berarti emang cowoknya aja kampret. Itu gitu, masa ya ceweknya pulang malam terus nggak dijemput, logikanya di mana? Misalnya malamnya kayak jam 12, jam setengah 1, jam 11 gitu, itu tuh udah nggak make sense bagi gue kalau nggak dijemput. Tapi kalau misalnya masih kayak jam 8, jam 7, ojol banyak sekarang, tolong, transportasi online udah banyak. Jadi atau transportasi umum pun udah banyak. Masa ya lo nggak bisa pulang sendiri? Lo naik Transjakarta itu cuma 3.500, lo bebas mau keliling Jakarta dari mana-mana. Pulang kerja nggak mungkin jam 1 pagi kan, maksud gue. Iya, kecuali yang kerjanya kayak di PT ya. Mungkin kalau di PT kan ada yang shift-shiftan. Nah itu gue make sense deh kalau kayak minta dijemput karena dia khawatir namanya dia cewek, gue masih ngerti. Tapi kalau lu cuma abis hangout sama temen lu nongkrong misalnya kayak di PIM, tapi lu pulangnya jam 6, jam 5, atau jam 8 misalnya, terus Ya lu minta harus dijemput dong, kan sayang, perasaan sayang harus dijemput. Terus aduh, tapi kalau misalnya nih lu di PIM, cowok lu di Bogor, lu mau nyuruh dia jemput pakai apa? Lu nggak mau nih dia naik kereta, terus lu maunya dia naik mobil, naik motor. Lu pikir nggak jauh? Dia nyampe ke situ tuh mall juga udah tutup, tolong. Jadi ya pikirannya harus dijaga aja sih, jangan kayak gitu, jangan terlalu over
over worry juga nggak bagus lah ibaratnya. Kalian juga nggak boleh begitu kesian, ya kan, nggak lucu gitu. Ya gue juga nggak pernah begitu sih. Masa iya gue pulang kuliah paling malam pernah jam 10 lewat karena dosennya menyebalkan memang. Jadi dia mau ada kuliah pengganti gitu, jadi gue pulang kayak 10:30 gitu atau apa, ya gue pulang aja naik ojol. Walaupun dia nanya kayak, kamu yakin mau pulang sendiri gini-gini? Iya nggak apa-apa, udah ada Ojol kok banyak ojolnya sekarang dapet. kan. Gue masih nggak masalah. Kalau ojolnya jahat, makanya besok-besok kalau yang cewek lu bawa tuh semprotan Wipol, kayak semprotan lada, kayak semprotan cabai, kayak apapun itu, udah lu gitu deh, lu semprot aja. Emang dia bakal mati kalau disemprot gitu. Paling pedih doang matanya atau apanya, gue nggak tahu kan. Lagian cowok punya kelemahannya sendiri, masa kalian nggak bisa menghajarnya ya kan, logikanya. Ini apa pesan terakhir yang menarik sih dari lu. Gua sebagai orang teologi kan juga apa ya? Gua tuh banyak dicemburuin sama cowok gitu karena beberapa kali kan teman-teman gua cewek sering curhat sama gua karena gua orang teologi, karena gua sering konseling orang kan seperti itu. Lalu kemudian gua pernah sampai ditelepon sama cowoknya, gua dimaki-maki lu. Dia bilang, lu ngapain sih ngasih saran sama cewek gua? Nggak bisa bos, itu temen gua gitu loh. Itu temen gua, cowok cewek lu itu temen gua tuh udah kenal lama daripada lu pacaran, gua bilang. Gua sampai gila, gua sampai telepon dimaki-maki gua, lu ngapain ngasih saran sama cewek gua dong cowoknya yang harus ngasih saran sama dia. Dalam hati, ya ampun. Ya sekarang gini, kalau misalnya dia marahin lo karena dia merasa bahwa dia yang harusnya ngasih saran, tapi apa pas ceweknya cerita dia ngasih saran? Apa dia bisa, maksudnya pasti cewek kalau misalnya udah akhirnya cerita ke orang lain, berarti dia merasa bahwa pasangannya itu nggak bisa dijadiin tempat cerita. Pasti berarti dia ngerasanya kayak, kayaknya gue bakal disalahin atau gue bakal kayak gimana. Pasti ceweknya bakal mikir gitu. Nggak cuma cewek, cowok pun pasti begitu. Makanya kadang ada cowok yang jadinya larinya mungkin jadi nyari teman lain, terus jadi dia ke-klop karena nge-klopnya mungkin kalau sama yang lain jenis ya kan, jadi dia nge-klop atau apa. Nah itu salah siapa? Salah pasangannya juga ya. Mungkin emang pasangannya nggak bisa dijadiin tempat buat cerita, makanya dia harus lari ke orang lain. Bagus kalau saran dari orang lain itu lebih rasional, lebih demokratis yang tadi gue bilang. Tapi kalau misalnya itu orang ternyata ngasih sarannya lebih politis dan lebih salah ya kan, nah lo harus ngaca juga, lo layak nggak? Lo udah bisa belum ngasih saran yang lebih rasional buat cewek lo atau cowok lo? Lo udah bisa jadi tempat buat dia cerita atau belum? Ya, kalau emang belum ya jangan marahin orang. Kalau gue sih mikirnya begitu. Iya. Kalau gue sih mikirnya gitu. Tapi gue pernah waktu itu, dulu gue pernah berdebat karena hal kayak gitu. Gue curhat ke orang, terus dia jadi marah segala macem. Ya sama yang sekarang sih sebenarnya. Dia jadi kayak punya adik-adikan angkat, sedangkan gue punya kakak-kakak abang-abangan angkat, tapi abang angkat itu mantan gue. Jadi gue pernah lah punya kasus kayak gitu juga. Cuma yang gue nggak suka di sini kalau misalnya mantan gue itu lebih menyarankan gue sebagai adik, sedangkan kalau adik-adikannya dia itu lebih kayak sistemnya jadi mau kayak pelakor. Lah gue jadi bingung kan. Kalau misalnya gue yang marah, putus aja gitu, sarannya putus aja. Bukan begitu, sarannya nggak begitu. Sarannya cuma kayak dia malah itu adik angkatnya dia lebih berani kayak nelpon tuh cowok depan gue, terus habis itu ngasih puisi tuh cowok depan gue. Jadi kayak dia tuh kayak literally tahu gitu. Sedangkan tuh cowok ngasih tahu ke gue kayak, nih tadi si A ngasih aku begini nih, gini. Terus gue kayak nanya dong, terus kenapa kamu ladenin, kenapa kamu gini-gini, yang gak enak. Oke lah, gue juga mikir, oh iya sih gak enak juga, kesian maksudnya dia kan. Gue mikirnya gitu, dia udah lebih lama kenal sama tuh cowok dibanding gue. Kalau gue dulu waktu itu mikirnya kayak gitu. Tapi lama-kelamaan karena gue ngerasa kayaknya kok gue risih, karena dia juga ngerasa kok kayaknya gak ngehargain gue sebagai pasangan cowok gue yang sekarang, gue kayak, udah deh minta tolong buat dijauhin boleh nggak, gini. Tapi ternyata cowok gue malah jadi marah, terus dia jadinya nyangkut pautin ke abang-abangan gue yang which is mantan gue itu. Terus gue kayak bilang, gue ada tuh di perdebatan itu, gue inget banget dia sampai ngomong ke gue, tapi dia lebih kenal gue lebih lama dari lu. Itu cowok gue ngomong gitu ke gue. Dan gue bilang, oh
emang kalau misalnya kenal lebih lama menjamin jadi lebih kenal satu sama lain. Gue sampai ngomong kayak gitu. Tapi padahal dalam hati gue pengen banget ngelawan kayak, kampret lu baru kenal sama tuh cewek 1 tahun sekian doang. Gue kenal sama mantan gue udah 7 tahun lebih. Tolong ya, 7 tahun lebih, dan gue tahu ini orang bukan orang yang kampret, bukan orang yang kayak gimana-gimana. Gue tahu banget nih orang kayak gimana. Tapi dia tetep tuh mojokin gue ke sana sama mantan gue tuh. Akhirnya gue bilang, oke, kalau emang bisa kayak gitu, biar adil, gue jauhin, lu juga jauhin, gimana? Padahal itu gue berat banget tuh, kayak karena gue mikirnya, sialan, gue nggak punya siapa-siapa, gue cuma sendirian, dan waktu itu posisinya juga gue sama dia baru banget menjalin buat hubungan gitu. Jadi gue masih belum ngerti sifatnya dia kayak apa. Dan gue juga masih ada trauma-traumanya waktu itu karena gue dibohongin dan lain-lainnya. Jadi teman cerita gue ya cuma abang-abangan gue itu. Cuma ya dia jadi kayak gitu, gue kayak aduh gimana nih, gue kalau udah nggak ada abang ini gitu. Nanti gue yang ada bingung harus lari ke siapa, karena gue juga nggak ada temen cewek atau yang itu yang bisa spesifik buat bantuin gue mikirnya gitu. Atau keluarga pun gue nggak bisa lari buat cerita ke mereka, gue nggak bisa, gue harus kemana gitu selain ke dia, gue mikirnya gitu. Cuma gue mikirnya kayak ya udah, intinya gue juga kayak minta bukti. Sekarang gini, buktiin juga ke gue kalau misalnya si abang ini punya hal-hal yang nantinya bakal ngancurin kita gitu, apa buktinya? Sedangkan kalau gue punya buktinya banyak dari itu adik-adikannya dia. Ibaratnya gue pernah lah berdebat-debat kayak gitu, gue pernah. Cuma ya Tapi nggak langsung gantung sih putus kan? Enggak sih, gue cuma kayak ya udah terus mendingan intinya tuh begini. Cuma ya gue minta buktinya juga kalau emang misalnya lo mau gue jauhin dia, gue butuh bukti yang rasional segala macam. Cuma ujung-ujungnya gue jadi jauhin, gue ngomong sih sama si abang itu, sorry kalau misalnya si cowok gue ini nggak bisa buat gue terlalu dekat sama lo, gini ya gue ngomong. Nggak sampai kayak gitu sih, gue nggak pernah kok sampai akhirnya. Oh, gue pernah sih, cuma itu dia mulai ngomong. Dia mulai ngomong karena dia kalau emosi itu kadang ya namanya orang kalau emosi ya suka lupa lah, dan dia itu suka masih ke bawah sama mantan dia yang dulu. Jadi kalau misalnya ada beban apa dia jadi ngomong kayak gitu terus. Ya, cuma sih sekarang udah nggak sih, udah nggak sih. Gue kayaknya selama gue nggak tahu sih kalau orang lain ya. Kalau gue selama 3 tahun, hampir 4 tahun, kayaknya gue berantem gede sama dia cuma 3 kali apa 3 atau 4 kali. Sisanya sih biasa doang sih, cuma kayak adu debat ntar 5 menit 10 menit ya udah, yang lapar ayo kita makan lah, atau apa gitu, idulnya paling gitu. Tapi juga minta maaf dengan sendirinya sih kalau gue.